Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tamu kita, Ibu Prof. Dr. Siti Baitul Mukarohmah SSI, MSI, MID. Aduh, saya manggilnya Bu Siti aja. Bu Siti ya. Nah, pagi ini teman-teman yang sudah hadir secara offline di ruang co-working space, juga teman-teman yang hadir secara online. Pagi ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan beberapa hal tentang kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bu Siti. Dan ini juga sangat menarik karena ada hubungannya antara uji kesehatan dan sebagainya dengan data science yang kita miliki. Izinkan saya membacakan CV dari Bu Siti. Bu Siti ini berasal dari Universitas Negeri Semarang dan beliau lulus S1-nya dari UNES juga di bidang sport science di Fakultas Sport Science, kemudian S2-nya di Diponegoro juga, di Undip, di Biomedical Science, kemudian program doktornya beliau juga menyelesaikan di Undip ya Bu ya. Oke, dan saya melihat ini banyak sekali experience yang beliau sudah lakukan, baik secara untuk exercise di bidang psikologi, kemudian physical fitness, dan juga beberapa macam kegiatan-kegiatan internasional yang sudah Ibu ikutin. Mungkin salah satunya yang sudah beliau ikutin ada workshop, kemudian juga ada seminar-seminar ya Bu ya. Nanti kita bisa tayangkan di bawah ini, pengalaman beliau. Nah, dari segi menulis pun Bu Siti aktif di dalam menulis, dan di beberapa jurnal-jurnal yang bertaraf nasional maupun internasional. Beliau juga sangat aktif berperan, dan ini banyak sekali di 5 tahun terakhir ya Bu, ini hasil dari riset Ibu, dan sangat menarik seperti implementasi program pembinaan kebugaran jamaah haji berbasis latihan terstruktur di Kota Semarang, kemudian ada profil kondisi fisik wushu sanda. Nah, ini juga menarik nih ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana pengaruh latihan power swing terhadap penurunan berat badan. Wah, ini menarik Bu. Kalau hubungannya dengan berat badan. Ya, kemudian kita lihat lagi banyak sekali ini kalau Bapak Ibu nanti kita bisa share ya kurikulum vitae, jadi akan melihat betapa aktifnya Bu Siti di dalam masa bertugasnya ya Bu ya, mungkin dari zaman sekolah juga ya Ibu sudah. Ya, dari Ibu atlet betul sekali, dan itu tadi cukup pendek sebenarnya, banyak sekali nih, ada berapa halaman dari beliau, nanti bisa kita sharing ya CV beliau. Nah, kita mungkin lebih ke arah selanjutnya mendengarkan paparan dari Bu Siti tentang exploring the future of sports performance ya. Nah, ini Bu Siti mangga dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, mohon izin Ibu Dr. Eleonora Agustin MT, ya. Kaprodi Magister Inovasi Regional. Saya nyontek ya Bu. Ya, nama saya panggil boleh Bu. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Korprodi, Bapak Ibu peserta berbagi ya. Kalau saya bilang ini ngopi pagi, kalau enggak puasa ya ngopinya pakai kopi beneran. Kalau di sini ngopinya ngobrol happy gitu ya. Ngobrol happy itu apapun yang kita lakukan, yang kita sampaikan pada hari ini membuat diri kita menjadi lebih bahagia lagi. Sebelum memasuki informasi yang akan saya bagikan, saya mohon izin, nama saya Siti Baitul Mukarohmah, saya dari UNES. Untuk backgroundnya terima kasih Ibu, tadi sudah disampaikan. Memang berangkat dari saya dulu mantan atlet gitu ya di aerobik gimnastik, dan masih bergelut di senam sampai saat ini. Cuma sudah pindah Bu, saya ke senam, ke juri sekarang gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk diskusi terkait dengan program latihan masih
kami lakukan. Kemudian selain itu dari perjalanan S1, S2, S3 saya memang di awal cukup ini Bu, cukup menjadi pertanyaan kenapa sih kamu neliti tentang air waktu itu ya. Jadi senam kok di air tuh mau ngapain gitu kan. Karena kan dilihat cuma latihannya berapa menit gitu ya. Tapi memang secara kasat mata ketika kita melakukan latihan di air itu 1 jam nggak kerasa Bu. Udah kayak cuma 20 menit padahal sudah cukup banyak kalori yang dibakar. Nah, itu yang menghantarkan saya pada posisi meraih amanah yang di guru besar saya menjadi di aquarobik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan eksplorasi apa gitu ya dari sport performance. Tentunya kita harus berbicara dari basic science data Ibu, karena memang ketika tidak ada data maka kita tidak bisa mengungkapkan apapun gitu ya. Nggak mungkin lah kita mengatakan hipertensi kalau kita tidak tahu bahwa tensi kita 150 atau 140 gitu ya, sehingga perlu database awal yang menjadi kajian pada diskusi sebelumnya. Sebelum saya mengatakan data apa yang perlu disiapkan, kita perlu flashback ulang kenapa data ini penting gitu ya. Karena memang secara kasat mata teman-teman Bapak Ibu itu bisa mengecek secara online, ini pun juga secara online, kita bisa lihat seberapa resiko tinggi gitu ya terkait dengan angka kejadian penyakit tidak menular di Indonesia. Saya berbicara di Indonesia Bu, karena kita tinggal di Indonesia gitu ya, lebih gampang pendekatannya dan cukup mengagetkan gitu ya, karena kenapa dengan Indonesia yang begitu banyak pulau, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan, tetapi tingkat kejadian overweight-nya dan obesity-nya masih cukup tinggi. Bahkan ketika kita buka di laporan World Wildlife Report-nya, Indonesia cukup tinggi karena 11,3%, artinya dengan negara-negara maju masih cukup tinggi kejadian obesitasnya dan juga berisiko terhadap kejadian diabetes gitu. Nah, menyikapi dari aktivitas fisik, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah setiap hari ya melakukan yang namanya aktivitas fisik gitu ya. Tetapi perlu kita sikapi lagi aktivitas fisik itu yang seperti apa gitu ya. Bagaimana bentuknya, kemudian dosisnya seperti apa gitu ya. Nah, ini panduan dari ACSM tahun 2025 sudah sangat gamblang, kita bisa download sama-sama, dibaca terkait dengan tren yang sekarang ini berkembang gitu ya. Penggunaan piranti atau beberapa media yang cukup banyak pilihan dan beragam gitu ya. Kemudian handphone atau mobile phone sekarang juga pinter-pinter gitu ya, canggih-canggih. Mereka bisa memberikan database report kita, berapa langkah, berapa kalori yang terbakar gitu ya. Itu cukup membantu sebenarnya untuk memonitor bagaimana sih kondisi kita yang sekarang ini gitu ya. Kemudian bagaimana fitness program, ini juga perlu kita follow up tidak hanya dari saat anak-anak tapi juga menjelang dewasa dan juga sampai lansia. Jadi tidak hanya berhenti di satu step saja. Kemudian follow up-nya seperti apa? Tergantung dari tujuan kita kalau berbicara masalah olahraga. Kalau aktivitas fisik, jalan kaki, naik turun tangga, kemudian menyapu, ngepel, itu memang aktivitas fisik. Tetapi tidak terukur ya. Kita tidak melihat berapa durasinya, kemudian intensitasnya berapa, juga itu tidak bisa dilaporkan. Kemudian terkait bagaimana latihan-latihan lain, kemudian programnya seperti apa, apakah conditioning program atau interval gitu ya, tergantung dari jenis latihan dan tujuan yang mau kita capai apa. Yang menjadi keprihatinan kita Ibu, di dalam prevalensi ketidakaktifan fisik atau sedentary di Indonesia, yang paling membuat sedih adalah pada anak-anak usia 11 sampai 17 tahun yang kita diskusikan di awal tadi, bahwa pada pria 85%, pada wanita 87%. Ini 87-nya kok tinggi banget ya pada anak-anak gitu. Ini yang menjadi PR bersama.
pendekatan dari berbagai multidisiplin gitu ya. Kemudian pada usia 18 tahun ini 24% dan 22%, sedangkan pada usia 70 tahun itu juga dia prosentasenya 36 sampai 34. Ini tentunya menjadi PR keras kita gitu ya, karena dari survei yang kami lakukan bahwa mereka mengatakan 24 jam kok kurang waktunya gitu ya. Jadi tidak ada waktu untuk olahraga. Kemudian males, mager itu cukup tinggi 32%. Kemudian dari usianya ini hanya 19,5, berarti antara yang remaja, kemudian dewasa, lansia cukup aktif juga. Kurang teman reasonnya, kenapa tidak olahraga? Tidak punya teman Bu, gitu ya. Padahal ada beberapa komunitas itu kadang mereka nyaman olahraga sendiri gitu ya, karena nggak ada comparing, nggak ada pembanding gitu. Dan juga ada yang dengan komunitas tertentu mereka nyaman gitu ya. Sekarang banyak komunitas lari malam gitu ya, komunitas lari di laut gitu ya, kemudian lari di gunung gitu ya. Jadi banyak pilihan, tapi kurang teman itu menurut saya berarti kurang bergaul. Jadi nggak ada teman yang diajak. Nah kemudian bagaimana sih keterkaitan gitu ya, kalau kita berbicara masalah olahraga, berbicara masalah kesehatan itu nggak bisa lepas, karena ada dua, sehat dan bugar. Kalau kita berbicara sehat, belum tentu bugar. Tapi kalau bugar, input di dalamnya adalah sehat. Karena apa? Kalau kita sehat, itu melakukan aktivitas apapun, kadang masih merasakan saya capek, saya lelah gitu ya. Tapi kalau bugar, recovery-nya dari tingkat kelelahan itu lebih cepat. Kalau normalnya kita naik tangga ngos-ngosan itu wajar ya Bu, karena cukup tinggi gitu ya. Kalau kondisi kita bugar mungkin ya nggak sampai 5 menit akan kembali pada posisi yang semula, tidak ngos-ngosannya hilang. Nah, tujuannya adalah ini, kita bagaimana membuat konsep dari precision exercise medicine. Jadi latihan pun tidak bisa asal latihan lari, asal lari tidak bisa. Harus ada pendekatan dari medical science-nya, butuh berapa, jaraknya berapa, kemudian yang dicek itu apa saja, itu sangat berhubungan erat karena memang yang dikerjain itu tubuh kita Bu. Jadi tubuh itu yang menjadi subjeknya gitu ya, objeknya juga. Data science ini menjadi based on result apapun, ketika kita melakukan sebuah riset, sebuah kebijakan, tentunya data menjadi awal langkah apa yang mau kita ambil. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan beberapa piranti mesin gitu ya terhadap fisiologi. Ini kita bisa pakai, ada namanya CPET, itu juga yang kita menggunakan treadmill, kemudian pakai LOD juga bisa, yang sekarang lagi tren baru. Kemudian bagaimana secara fisiologisnya impact latihannya, itu juga akan muncul semua di layar gitu ya. Dan sisi lain biomekanika, cara geraknya seperti apa, duduk yang baik seperti apa gitu ya. Kadang saat ini kelas-kelas itu, kelas saya Bu olahraga juga, kuliah 15 menit pertama masih oke, masih pandangannya ke depan, body alignment-nya tuh masih oke. Tapi begitu nanti sudah 30 menit, sudah mulai begini, sudah mulai ada yang begini, sudah ada yang begini. Jadi bagaimana mempertahankan postur tubuh itu pada saat duduk pun kadang gitu tidak disadari oleh kita. Kemudian penggunaan dari unsur biomekanik ini kita kalau berbicara ke sport performance ya. Jadi kita mau melihat sudut geraknya seperti apa, arahnya bagaimana, itu bisa menggunakan pemeriksaan biomekanik. Dan secara medicine pastilah kita akan menggunakan marker-marker biokimia apa yang bisa mempresentasikan kondisi fisik tubuh kita. Dari sisi sport science, ketika kita sudah tahu database-nya, maka kita bisa menganalisis kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, bahkan secara antropometri kita berbicara tubuh bagian atas, kanan, kiri itu juga beda Bu. Kita ukur kekuatannya, powernya pun akan beda, apalagi strength-nya dan lainnya akan berbeda. Sehingga dari sisi sport science ini kita akan lihat dari aspek fisiologinya apa, kemudian biomekanikanya apa, dan follow up-nya adalah latihan-latihan apa yang bisa kita berikan. Ini tugas penting juga teman-teman dari kedokteran gitu ya. Tentunya
kami dari olahraga praktisi itu juga tidak bisa menentukan latihan berdasarkan pengamatan saya sebagai praktisi gitu ya. Jadi harus berdasarkan analisa klinisnya seperti apa. Karena yang membaca hasil medis tentunya dari kedokteran gitu ya. Nah dari kedokteran itu direpresentasi, dibaca, kemudian baru kita olah menjadi beberapa formula latihan apa yang tepat untuk masing-masing individu. Kemudian tujuan dari medical check up, tentulah kita ada diagnosanya, pencegahan, dan juga pemantauan secara berkala. Balik ke data, tentunya teman-teman semua sudah memahami kenapa sih diperlukan data analisis market. Ini yang cukup menarik Bu, karena di Indonesia ini banyak sekali alam itu ya disediakan oleh Tuhan gitu yang bisa kita pakai untuk mengembalikan kebugaran kita sendiri. Tentunya dari database ini kita lihat beberapa angka gitu masih cukup tinggi gitu ya. Bahkan dari tahun 2024, 2025 dan prediksi di tahun 2032 juga angkanya cukup tinggi peningkatannya. Jadi perlu pendekatan multidisiplin. Ini teman-teman teknik, teman-teman mekanik gitu ya juga bisa memberikan sumbangsihnya untuk menyediakan piranti-piranti modern apa yang sekiranya bisa dipakai sehari-hari dan tidak menimbulkan radiasi balik gitu. Karena memang cukup trennya cukup tinggi gitu ya. Kalau beberapa sudah ada yang pakai aplikasi seperti Strava, kemudian ada pakai Apple Watch, apalagi ya banyak sekali ya Garmin dan sebagainya itu juga key point-nya sama, bagaimana melihat profil kebugaran kita pada saat melakukan latihan. Nah, kebalik lagi nih, kalau berbicara masalah performa pada olahraga ya Bu. Olahraga, namanya olahraga adalah olah dan raga. Berarti bagaimana kita mengolah tubuh kita, mengolah raga kita, supaya menjadi lebih bugar dan juga sehat gitu. Sementara kalau kita lihat dari beberapa cabur, itu ada yang memang kompetisinya jarang, kemudian sama-sama kuat nih. Ini pertanyaannya adalah sama-sama kuat atau sama-sama lemah. Sehingga hasilnya 1-1, 2-1, itu kan cukup tipis ya. Dan penonton pun mungkin akan, kenapa sih gitu ya, gregetan ini sing gak bisa itu pelatihnya atau memang atletnya. Biasanya kan begitu kan. Sing balik lagi kena biasanya adalah pelatih rak pinter, gak bisa gitu ya. Padahal bukan itu faktornya gitu ya. Justru banyak sekali yang berpengaruh. Margin ini kemenangannya, makanya kita perlu flashback lagi, diukur dari masing-masing lagi, apakah kan nyesek nih juara kok 1-0 gitu ya, 10-2 gitu oke ya, maksudnya kita benar-benar kuat nih gitu ya, karena dapat poinnya 8. Tapi kalau 1-0, 1-1, 1-2 itu kan aduh kita juga bisa dong gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keputusan yang kita sampaikan berbasis data dan itu termonitor, continue tuh bisa kita akses gitu loh. Kita mengakses tahun ini, bulan depan, bulan ketiga gitu ya. Ada beberapa sistem aplikasi yang saya lihat itu tuh kalau kita melakukan jalan di rute yang sama, tapi di hari yang berbeda itu sistem itu bisa mengatakan bahwa kamu latihan hari ini lebih bagus nih, lebih cepat, jaraknya lebih jauh dengan waktu yang sama gitu. Tapi itu tidak semua siap, tidak semua ada gitu. Jadi betul. Ini tugas teman-teman dari teknik nanti ya Bu, terutama Ibu nih Bu Karprodi nanti membuat terobosan buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Kemudian sebelum masuk ke database science itu perlu kita juga tahu konsep apa sih yang mendasar yang perlu kita kita bekali gitu ya. Kita tahu bahwa ini penting, ini nggak penting, ini harus, ini tidak kewajiban gitu ya. Nah saya mengatakan fundamental konsep karena memang ketika kita berbicara masalah human study, kita berbicara masalah manusia, maka banyak faktor yang berpengaruh. Olahraga tidak bisa sendiri, dokter tidak bisa sendiri. Jadi kompleks, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor fisiologis, memang ini medical banget, medis banget, bagaimana fungsi tubuh gitu ya. Kemudian secara psikologis, teman-teman dari psikolog gitu ya juga perannya seperti apa. Kalau berbicara masalah elit atlet memang ini sangat dominan, sangat penting gitu. Kemudian nutrisi ini alhamdulillahnya sekarang sudah mulai ada terobosan dari Kemenpora, sudah ada pelatihan khusus untuk ahli gizi. Meskipun belum sampai ke daerah klub-klub ya, itu belum sampai Bu, tapi
minimal pemerintah sudah memberikan pintu yang lebar untuk teman-teman belajar karena kita bisa akses online gitu ya. Kemudian mengikuti workshop secara terbuka terkait dengan perkembangan nutrisi olahraga. Faktor latihan ini berkaitan dengan SDM. Bagaimana pelatih-pelatih kita mendapatkan rekognisi pengakuan baik nasional maupun internasional karena berkaitan dengan program latihan yang akan disusun seperti apa. Faktor lain ada biomekanika yang saya singgung di awal tadi, bagaimana melakukan gerak yang tepat, yang presisi itu terkait dengan sudut, kemudian arah gerak, arah pukulan, tubuhnya harus seperti apa, ketika lari sudut lengannya berapa, itu kita berbicara banyak di biomekanika. Kemudian faktor genetik, ini genetik berkaitan dengan nyambung ke psikologi, ke fisiologi Bu. Betul. Jadi kalau kita berbicara masalah otot merah sama putih, itu mau dilatih sekencang apapun, kalau memang dia dominannya putih nggak bisa. Karena serabut otot itu sudah bawaan dari lahir. Ya, jadi tidak bisa diperbaiki. Ini tugasnya nanti Dokter Roni untuk merekayasa genetik supaya atlet-atlet itu gimana caranya gitu ya dengan formulasinya yang tepat. Jadi bisa diakalin gitu ya, atau latihan-latihan apa sih yang bisa meningkatkan masing-masing serabut ototnya. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan ini sangat dominan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua kalau putra-putrinya juga masih sering keluar gitu perlu diperhatikan lingkungannya. Anak saya tidak merokok Bu, tapi ketika cek THD itu terindikasi 20% terpapar rokok. Nah itu saya bilang memang. Iya itu ternyata rokok pasif kan gitu loh. Betul. Itu ternyata lingkungan sangat berpengaruh gitu. Betul. Kemudian yang kedua terkait dengan lingkungan kita nih, kita berteman dengan siapa? Iya. Kalau kita berteman dengan yang ahli gadget, olahraganya nanti olahraga jari, gadget betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau yang suka minimal mungkin jalan di mall gitu, oke lah. Hari ini kita jalan di mall ya, oke. Berapa kali putaran? Oke. Berarti kita udah masuk nih. Berapa kali putaran, berapa menit, berapa jam, speednya berapa. Jadi itu boleh diatur, tapi kita atur bahwa ada intensitasnya berapa, waktunya berapa lama. Bisa diatur itu ya, dan bisa disusun. Ini beberapa penjelasan singkat terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh tadi. Kalau pada atlet, ketika seseorang kondisi VO2 max-nya ini tinggi, maka dia bisa melakukan kondisi steady state atau kondisi prima, dia mempertahankan posisi itu dalam peak session-nya bisa 5 sampai 10 menit. Ya, jadi cukup bagus dan ini lebih banyak berkaitan dengan atlet yang membutuhkan endurance tinggi. Pada lari maraton, kemudian cross country itu dia butuh VO2 max-nya bagus karena harus bisa menampung oksigen lebih banyak di situ. Bisa 6.000 gitu ya. Jadi banyak biasanya mereka besar-besar. Secara psikologis ini yang saya alami juga ketika mendampingi adik-adik gulat. Itu pada saat seleksi PON tahun 2016 waktu itu ada salah satu atlet yang memang waktu itu tidak bisa lepas dari gadgetnya. Kemudian kita ambil dan sebelum handphone itu diberikan ke pelatih, berantem Bu, berantem sama pacarnya gitu ya. Jadi ini berpengaruh sekali. Akhirnya dia makan, pelampiasannya ke makan. Nah, kalau cabur-cabur yang berhubungan dengan berat badan itu beresiko. Kalau overweight atau underweight, kenapa? Underweight sudah ada yang mengisi atlet di bawahnya. Kalau dia overweight sudah ada atlet yang mengisi di kelas atasnya. Jadi mau tidak mau dia harus tetap di nomor 60 kg misalnya. Sehingga kalau udah lebih harus turun. Padahal ketika kita mau menurunkan berat badan setengah kilo aja itu udah mati-matian. 45 menit lari itu baru air. Belum deposit yang lainnya. Sehingga benar-benar kalau nomor-nomor yang berhubungan dengan berat badan harus ketat. Jadi keyakinan sendiri, kemudian komitmen sendiri itu harus lebih dibandingkan yang olahraga-olahraga permainan gitu ya. Kemudian faktor nutrisi ini juga berpengaruh penting terkait dengan kebutuhannya berapa. Ini biasanya nomor-nomor senam khusus itu ada memang seperti ritmik gimnastik ya. Itu kan kalau Ibu Persani
kecil-kecil, Iya, cantik-cantik, iya. badannya Iya. keren gitu. Karena Iya, memang betul. mereka diatur Bu makanya. Ya. Ditimbang harus makan berapa, nasinya berapa, centong berapa sendok, bahkan kadang sedikit nasinya gitu ya. Karena Iya. memang untuk benar-benar maintenance Iya, berat badannya dan kondisi fisiknya. Ini contohnya. Perlu dilihat juga terkait dengan dehidrasi cairan. Karena kalau kita melakukan olahraga sudah senang, sudah sama teman-temannya tuh kadang biasanya lupa nggak minum gitu ya. Iya, betul. Kalau saya minumnya jarang karena memang nggak harus nunggu haus ya kalau Iya. kita minum. Tapi selama masih I'm fine, it's okay lah, you Iya. can do it gitu ya. Iya, Kamu iya. bisa lanjut lagi gitu. Iya. Kemudian faktor latihan ini. Ini juga berhubungan dengan program latihan kita Bu, karena masing-masing Iya. orang berbeda. Betul. Individual sifatnya, sehingga ini kemampuan atau dari SDM tadi, faktor pelatih itu sangat mempengaruhi bagaimana si atlet bisa melakukan program latihannya itu Oke. sesuai dengan proporsinya, frekuensinya berapa, intensitasnya berapa, karena ada prinsip overload, beban berlebih, kemudian spesifitas itu spesifik sesuai dengan latihannya, mau upper body atau lower body, otot-otot besar atau otot kecil gitu ya, itu ada latihannya sendiri. Kemudian bagaimana recovery-nya dan juga periodisasinya harus mencapai pada minggu berapa gitu ya, sehingga nanti bebannya naik atau repetisi ditambah gitu. Contohnya pada beberapa latihan yang tidak recover dengan baik, maka bukan menjadi sehat tapi menjadi overtrain dan finally-nya adalah cedera. Iya, betul. Kalau sudah cedera maka nanti mengulang-ulangnya lagi agak susah nih, Iya, karena iya. balik lagi ke awal gitu, memulai lagi dari awal. Kemudian biomekanika, mungkin teman-teman sudah paham atau pernah melihat aplikasi Synovia gitu ya. Kemudian ada View Motion, itu beberapa aplikasi yang ada free, ada berbayar untuk melihat kalau saya jalan itu posisinya bagaimana, sudah betul atau belum. Saya jongkok nih mau ngambil buku misalnya. Iya. Dengan berat badan saya sekarang 50 kg, tinggi 155, saya harus melakukan gerakan apa nih? Itu juga kita bisa pakai analisis menggunakan View Motion atau aplikasi yang lain, itu banyak. Kemudian terkait dengan biomekanika juga salah satunya bisa mencegah terjadinya cedera. Dan juga kita bisa membuat trik-trik baru, kalau sudah jelas sudutnya berapa, maka saya bisa melakukan lemparan berapa meter, itu menggunakan analisis biomekanika bisa. Ini genetik tadi, Ibu yang saya matur bahwa otot merah, otot putih itu nggak bisa dirubah ya, tapi kita bisa melatih gitu ya. Di sini contohnya, atlet sprinter kan dia butuh speed ya, butuh kecepatan, butuh serabut-serabutnya lebih bagus, maka dia komposisinya, maka dia tipenya tipe otot yang lebih cepat ototnya. Jadi secara genetika kita bisa cek juga dengan alat ini, cek genetikanya bisa, tapi di Indonesia saya kurang paham apakah sudah bisa atau belum. Nanti kita bisa kolaborasi dengan yang bagian medis untuk melihat bagaimana komposisi si atlet itu lebih banyak otot serabut, otot merah atau otot putihnya. Sehingga kita bisa merekomendasikan bahwa si A bisa atau punya bakat untuk ke cabur-cabur tertentu. Kemudian terkait dengan faktor lingkungan tadi yang saya sampaikan di awal Bu, bahwa suhu, kelembaban juga berpengaruh, kemudian ketinggian ya, kalau kita lari di tempat ketinggian itu pasti terkait dengan cadangan oksigen, sehingga kalau tidak siap tubuh kita maka akan terjadi hipoksia, kekurangan oksigen, dan resiko-resikonya cukup banyak, bisa heat stroke, bisa pingsan gitu kan. Ini perlu diantisipasi. Ini beda sekali antara lari di darat maupun di road biasa itu ya, karena memang produksi darah merah cukup tinggi. Kalau oksigennya tidak cukup maka penghantar ke otak atau ke pembuluh darah lainnya maka tidak tercukupi. Kalau logikanya pipa ini harusnya diisi 100 mili gitu ya. Cuma ada 70, maka ada kekurangan sehingga tidak akan tercukupi kebutuhannya. Kalau dia butuhnya adalah 100 begitu. Sehingga di sini interaksi antara fisik, kemudian mental, nutrisi, dan beberapa disiplin ilmu menjadi evidence base untuk menentukan bagaimana sih program latihan yang maksimal. Kalau berbicara masalah
atlet ya. Ya. Nah, dari latar belakang tadi banyak yang muncul atau banyak pertanyaan, terus mau buat apa ya gitu ya, kita mau berbicara kemana gitu ya. Ya. Saya lebih fokus diskusi kali ini adalah bukan pada elit atlet, karena elit atlet kita harus berbicara pada pendekatannya ke pelatih gitu ya, bukan ke user. Kalau ke secara umum maka kita berbicara adalah bagaimana aktivitas olahraga kita itu, aktivitas sehari-hari kita itu untuk meningkatkan physical fitness kita, kebugaran kita. Kalau ibu rumah tangga suruh latihan beban 5 kilo, 10 kilo ya, saya nggak mampu, kapan saya masak? Berarti yang background awal bahwa nggak ada waktu gitu ya Bu. Sehingga kita punya trik-trik apa yang bisa meningkatkan physical fitness kita tanpa harus membuang waktu gitu ya. Sehingga database ini menjadi penting. Kalau di dalam olahraga, statistik oke, kita sudah pakai, kemudian mesin kita sudah pakai. Yang poin ketiga ini, AI ini lagi tren sekarang ya Bu. Bahkan saya juga pakai ini beberapa aplikasi AI itu. Betul. Ternyata cukup menarik. Mungkin kalau saya menggambar butuh waktu berbulan-bulan, saya butuh bantuan teman-teman desain grafis gitu ya. Ini bentuk nyata bahwa kita jangan diperalat yang namanya AI. Tapi bagaimana AI itu memberikan bantuan ke kita untuk memudahkan aktivitas kita seperti apa. Nah, ternyata saya iseng juga nih Bu. Iseng menggunakan, tanya begini. Kalau usia saya 43 tahun, beratnya 50 kilo, tinggi 155, latihan apa yang bisa saya lakukan? Ya, betul. Ya. Si IA ini memberikan respon A, B, C, D banyak. Saya iseng aja nih, akan menyebutkan source-nya, sumbernya. Sumbernya nggak ada Bu. Jadi itu loh, pinter-pinternya kita manfaatkan. Jadi jangan asal comot ya, jadi asal percaya. Kita harus lihat bahwa ACSM 2025, maka kita bisa mengunjungi websitenya. Betul. Kebenaran dari rekomendasi itu. Jadi kalau kita mau tahu, okelah kita ambil. Tapi harus cek kembali database tadi yang saya sampaikan bahwa database sainsnya itu yang menjadi kunci utama. Prediksi bagaimana atlet, analisis seperti apa, kemudian bagaimana monitoringnya. Ini tidak bisa berhenti satu sisi Bu. Jadi harus follow up terus sampai benar-benar the goal settingnya adalah the winner. Gitu. Kalau kita berbicara masalah performa. Masih di sport science. Saya menjadi ASN tahun 2003, kemudian fokus penelitian dari 2002. Dari 2002 itu saya membuat desain yang aquarobik itu. Ternyata cukup menarik Bu buat saya. Karena saya bisa tahu apa itu interleukin 6 gitu ya. Apa itu TNF alpha gitu ya. Dan itu marker-marker apa sih gitu ya. Ternyata cukup menarik. Di olahraga ini sudah digali banyak. Meskipun masih ada beberapa temuan yang belum memuaskan gitu, tapi memang tidak ada batasnya kalau keilmuan ya. Jadi memang harus digali terus. Nah, ini beberapa teknologi yang memang sudah ada, cuma cukup mahal ya. Kalau kita ini biasanya pada elit atlet gitu ya, baju itu sudah ditentukan Bu. Baju renang untuk atlet renang itu sudah ada komposisinya sendiri supaya dia tidak menghambat laju air gitu ya. Itu ada juga sudah banyak model-modelnya dan juga kapasitasnya memang harganya masih cukup mahal ini sehingga hanya tertentu saja. Tapi teknologi yang menarik adalah sehari-hari kita sudah pakai smartwatch, itu bisa menentukan heart rate-nya berapa, VO2 max, kemudian tekanan oksigennya gitu ya. Beberapa aplikasi ada nanti di slide belakang punya member saya pakai oke itu rinci banget sampai komposisi airnya berapa, itu tersistem ada semua dan kita bisa mereport setiap hari juga bisa ada pada saat kita melakukan latihan. Kemudian ada smart ring, ini juga biasanya dipakai untuk recovery, gitu ya, untuk bantu alat tidur gitu ya, banyak sekali yang sudah dipakai, termasuk bagaimana alat-alat pintar yang simple portable, kita bisa mengetahui, memonitor seberapa tingkat kadar gula darah kita. Ini saya munculkan karena terjadinya tingginya angka diabetes Bu, itu yang cukup prihatin ya, karena memang sekarang semuanya serba manis, kalau nggak manis nggak asik katanya. Jadi ini cukup tinggi dan yang saya diskusikan tadi, bagaimana kita memilih
sepatu ya. Iya. Ini salah satu contoh sebenarnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa melihat gitu ya, atau memilih mau seperti apa. Di pasar sudah ada sebenarnya, tapi jangkauannya ya cukup menguras kantong Iya, gitu ya, betul. sehingga ada beberapa alternatif Bu yang kita upayakan. Ini menggunakan sensor panas tubuh kita juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa melihat real fisiologi perubahannya seperti apa, kemudian trackingnya seperti apa. Tentunya kita kalau berbicara masalah tracking atau progres latihan itu berkaitan dengan recovery, di masa pulih asalnya seperti apa, kemudian biomekanikanya seperti apa. Dan saat ini kalau kita berbicara laboratorium itu tidak harus ada di tempat gitu ya, tapi bisa mobile. Salah satunya dengan AI atau dengan beberapa wearable ini kita bisa pakai di mana aja. Bahkan hari ini pun saya duduk itu nanti setelah 1 jam akan memberikan respon bahwa harus bergerak. Karena memang mereka mungkin melihat kita 1 jam itu doa saja gitu ya. Sehingga disarankan untuk melakukan aktivitas. Ini beberapa fungsi dari AI, kita juga bisa memanfaatkan, memprediksi juga bisa, kemudian resiko cedera, kemudian membuat logaritma dari training latihan, kemudian feedback system. Tapi ini masih kalau untuk physical activity atau untuk kebugaran masih bisa ya Bu. Tapi kalau untuk prediksi atlet maka kita perlu cek ulang kembali dengan program latihannya anak-anak atau atlet kita. Gitu. Makanya perlu dicek kembali bagaimana personal trainingnya mereka seperti apa. Kemudian contoh lagi, kalau ini sih saya belum praktek ya, baru secara referensi yang mengatakan bahwa kita bisa memprediksi EI dari VO2 max dari EI gitu ya. Ini masih belum ketemu nih jalurnya lewat apa ya gitu ya. Karena kita harus bergerak, kemudian ada transfer oksigen, ada peredaran darah gitu kan. Itu gimana gitu, dan ini menjadi PR juga buat kita. Kalau follow up-nya tuh kita bisa memodifikasi apa sih gitu ya, mau jadi apa itu bisa sekali. Jadi hanya bisa menjadi prediksi saja tapi belum bisa menjadi prevention yang bisa kita pegang. Kemudian bagaimana biosensor ini molekuler yang sekarang juga sudah ada. Dulu pernah kami membuat rancangan bersama Dr. Roni itu bagaimana kita membuat seperti apa ya, kayak Hansaplast gitu kali ya, mungkin kayak yang ditempel, kemudian ada serabut jahe gitu ya, beberapa rempah itu kita tempel sehingga kalau orang harus dikompres itu tidak harus dalam bentuk bubuk jahe gitu terus ditempel-tempel, tapi kita bisa modifikasi menjadi serat yang lebih simple gitu ya. Itu masih belum ada juga gitu ya. Nah, ini beberapa indikator yang sudah dipakai di dalam monitoring atlet. Kita pakai laktat bisa, pakai sodium juga bisa, kemudian biomarker lain yang portable, kemudian glucose sudah kita jawab tadi, dibahas tadi. Data yang keluar cukup banyak. Jadi cukup kalau saya memakai parameter ini di penelitian saya, Bu. Jadi saya pakai untuk obesitas dan juga beberapa indikator terkait dengan sindrom metabolik. Kemudian dicegah seperti apa? Salah satu treatment yang saya berikan adalah multivariasi latihan dengan aquarobic itu. Kemudian motion analysis tadi juga masuk di biomekanika ya. Ini juga teman-teman bisa lihat langsung. Saya pakai view motion kalau untuk analisis gerak. Itu cukup detail karena sampai jari-jari kita itu bisa dilihat. Sekecil itu jari kita misalnya harusnya lurus, kemudian bengkok sedikit itu kita bisa cek sudutnya berapa. Tapi berbayar, 1 kali upload itu $20. Tapi hasilnya kan seimbang, Bu. Kita dapat hasilnya lebih banyak gitu. Jadi informasi yang diberikan adalah lebih banyak dibandingkan cost yang harus kita keluarkan, karena kita bisa menentukan sudutnya kurang apa sehingga nanti latihannya bahkan otot samping kanan, samping kiri itu juga berbeda. Kita bisa ukur juga di situ. Kemudian analisis geraknya seperti apa, injurinya seperti apa. Meminimalisir injuri adalah paling utama. Karena kalau sudah cedera, tidak bisa kita ngasih latihan, kecuali benar-benar untuk conditioning. Itu pun harus memperhatikan kondisi cederanya itu pada range berapa. Gitu. Beberapa tracking yang sudah ada, ini GPS tracking gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang di story gitu ya, banyak
lagi jalan tiba-tiba muncul slide gitu ya, keren Iya, gitu. Itu iya. juga salah satu motivasi lah gitu ya. Kalau kita betul. bisa menunjukkan bahwa hari ini kita sudah Betul. bisa mengalahkan Iya. ego kita, melangkahkan pagar kita dengan 10 kilo, dengan Iya, 5 kilo betul, gitu kan. betul, Itu betul. buat saya reward juga Bu. Jadi nggak Betul. apa-apa mau di story, bahkan Iya, betul. kadang story kita itu bisa membuat influence orang jadi Iya, dia bisa motivasi nih ya. 5 kilo, saya bisa juga dong 5 Iya, kilo. Motivasi gitu ya. betul. Dan itu juga berpengaruh ke psikologis kita. Dan yang kedua adalah faktor internet. Ini di Indonesia sepertinya tidak semua public fasilitas umum itu ada internetnya. Iya. 2011, 2013 saya dapat hibah di Taiwan, itu cukup bagus karena di tempat-tempat umum, di bis, di jalan itu kita akan selalu terkoneksi dengan Iya. jaringan internet. Iya, betul. Hanya saja kelemahannya satu, baterai handphone kita harus ready terus, kan gitu. Karena kalau tidak dari internet maka kita bisa hilang gitu ya di negara orang. Nah di sini kita bisa memanfaatkan bagaimana internet ini memberikan balikan buat kita menjadi lebih bagus gitu ya. Bahkan di gunung-gunung pun sekarang sudah banyak pemancar Bu, seperti di Jawa Tengah itu ada Gunung Andong, ada Gunung Telomoyo, itu di atas sudah ada pemancarnya. Oh iya. Jadi ini salah satu daya tarik, ketika selesai lari bisa langsung story, bisa langsung upload gitu ya. Itu juga salah satu reward buat diri kita untuk membuat happy tadi. Ini GPS-nya bisa, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana lingkungan kita, kondisi alam kita itu juga bisa dilihat di dalam report dari latihan-latihan yang kita lakukan. Kemudian ini keterkaitan antara beberapa program gitu ya, jadi multidisiplin ilmu. Tadi dari teknik bisa masuk, kemudian dari olahraga bisa masuk, dari medicalnya juga masuk, sehingga harapannya adalah optimalisasi atau keberhasilan atlet itu di dalam mencapai prestasinya itu bisa kita lakukan bareng-bareng bersama gitu ya. Jadi kalau saya memberikan masukan biasanya satu kali project itu bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, saya mau membuat bahwa atlet senam saya menjadi atlet yang juara 1. Maka secara fisiologis kita membutuhkan teman-teman yang dari medical science. Secara psikologis kita butuh teman-teman yang dari psikologi. Kemudian kita juga butuh dong teman-teman dari fakultas teknik, fakultas mana lagi? Manajemen mungkin ya, terkait dengan nanti produk jual dan sebagainya. Kalau dari teknik jelas, kita membuat alat, bagaimana alat itu bisa mempresentasikan hasil yang kita lakukan gitu ya. Itu juga bisa, jadi multidisiplin ini sangat dibutuhkan untuk tidak hanya prestasi atlet, tapi juga bagaimana kebugaran masyarakat bisa tercapai. Kalau atlet adalah formulasinya mungkin 100%, maka di dalam physical fitness-nya kita bisa merubah atau memodifikasi bukan 100% tapi 80% dulu dari mulai 50 gitu ya. 50, 60, 70 gitu sampai goal settingnya kita di mana. Beberapa aplikasi sudah disampaikan di depan bahwa ini fungsinya banyak, monitoring, analisis, intervensi, evaluasi, dan tentunya tetap harus data awal yang kita lakukan. Nah, beberapa case study atau inovasi, mohon izin Ibu karena memang ini saya bercerita tentang riset saya gitu ya, yang saya lakukan pengalaman di lapangan. Ini cukup ruwet, saya juga bikinnya pusing tapi nggak tahu bisa jadi begini gitu ya. Jadi berawal dari tahun 2012 memang saya membuat desain aquarobik. Ini tidak hanya alat bantu tapi juga ada buku panduan, kemudian ada alat bantu baik dumbbell maupun beltnya. Jadi buat orang-orang yang takut air, karena kan kadang saya nggak bisa berenang Bu gitu, sehingga kita siapkan alat, ada 2 versi, yang 1 lapis, yang satunya berlapis-lapis. Jadi kita bisa adjust. Oh kurang nih, berarti bisa ditambahin lagi. Jadi bisa diatur pengaturan di situ. Dari awal dulu sudah, ini 2012
cukup lama gitu ya, sampai desain beberapa publikasi, beberapa penelitian dasar. Kemudian dulu juga bermimpi Bu di 2017 pengen bikin rintisan PUI untuk aqua fitness. Tapi waktu itu cukup terkendala karena kami berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Jawa, sehingga komunikasinya hanya bisa lewat handphone saja gitu ya. Jadi cukup sulit gitu. Beberapa penelitian sudah saya lakukan, termasuk di tahun ini juga kita running masih dengan aquarobic, tapi parameternya ditambah lebih dalam lagi. Dan goal settingnya adalah saya punya mimpi, punya cita-cita pada tahun 2030 saya sudah punya lab sendiri. Ini labnya ini sih based on data juga. Kalau nggak ada data saya nggak bisa bikin kayak gini. Gitu, betul, karena memang ini cukup complicated juga, banyak faktor yang mempengaruhi. Saya terima kasih buat teman-teman juga dari Unpad gitu ya, dan juga dari beberapa perguruan tinggi lain yang support, memberikan masukan. Desain hidropoolnya juga saya sudah membuat Bu, ini ada treadmillnya, kemarin dibocorin harga treadmillnya mahal Mbak gitu, jadi oke deh kita nabung dulu gitu ya. Jadi ada beberapa target yang memang harus saya kejar gitu ya, terkait dengan ini. Laboratorium nanti ada bisa masuk nutrisinya, kemudian ada beberapa masuk laboratorium lain yang kita bisa bekerja sama di situ. Nah, ini reason saya kenapa saya dulu tuh pengen di air gitu ya, karena melihat orang yang sudah sepuh, sudah mungkin sudah lansia gitu ya, kok gemuk-gemuk, kemudian latihannya buat jalan susah gitu kan Bu, harus membutuhkan teman gitu. Akhirnya saya ngobrol dengan beberapa relasi, beberapa teman, ya ngopi tadi Bu, ngopi cuma di parkiran, beli kopi satu gitu, terus enaknya gini-gini, akhirnya muncullah latihan ini gitu. Dan waktu itu juga saya mikirnya apa iso ya, apa bisa ya gitu ya, sehingga pakai literatur review saya. Itu cukup banyak, tapi waktu itu masih latihannya renang, kemudian akuatik biasa gitu ya, sehingga saya memodifikasi senam aerobik tapi dilakukan di dalam air gitu. Jadi asumsi pertama adalah menghindari benturan. Kalau kita jalan kaki itu orang yang mungkin berat badan normal kayak saya nggak berat Bu, tapi kalau yang sudah overweight itu kerasanya nanti di lutut. Mbak bersenam mau lututku nggak bisa jalan, itu sering Bu. Jadi saya habis senam kok sudah 3 bulan badan saya kayak gini aja ya Bu, nggak turun-turun gitu. Jadi kurang efektif gitu ya, sehingga kita mengkombinasikan, membedakan antara latihan di darat dengan latihan di air. Hasilnya kalau di air itu 3-5 kali lebih tinggi, lebih bagus untuk menurunkan berat badan. Dan saya rasa ketika berat badan sudah normal, maka kita bisa mengolah tubuh. Berikan latihan beban dulu, dari beban yang ringan dulu sampai naik-naik, sehingga tadi rongga-rongga yang isinya lemak-lemak geser, masukkan dengan ototnya. Jadi kita tambah latihannya sehingga sel-sel ototnya dia tumbuh dan juga mengisi kekosongan yang tadinya diisi oleh sel-sel lemak gitu. Beberapa kalau saya bilang di balik aquarobic itu ada apa gitu ya. Jadi saya membuat alat ini Bu, dumbbell sama sabuknya. Saya bilang sabuk apung, kemudian barbel air. Ini sudah dimasukkan ke desain industri cukup panjang karena butuh waktu 2 tahun. Jadi teman-teman yang lagi S2, S3 atau S1 juga boleh kalau punya mimpi saya pengen bikin alat apa itu baru desainnya saja sudah bisa kita daftarkan menjadi hak patennya kita, tapi bunyinya adalah desain industri. Jadi gambarnya itu nanti kita laporkan, ada 6 sisi foto, terus di submit gitu, baru nanti kita bikin alatnya lagi. Jadi paten sederhana itu akan terus berjalan dan tidak berhenti di situ. Ini kita mau modifikasi, membuat chip di dalamnya untuk melihat seberapa besar kalori yang sudah terbakar. Kalau latihan di air pasti 30 menit 1 jam itu biasa Bu, belum capek. Gitu, karena media air itu membantu gravitasi kita. Gitu. Jadi menjadi lebih ringan. Meskipun bebannya ditambah, tapi rasa capeknya itu tidak langsung muncul. Gitu. Jadi menjadi lebih nyaman. Beberapa efek dari latihan di air. Ini yang tadi kayak apungnya beban lebih ringan gitu ya. Kemudian
sistem kardiovaskular juga lebih bagus. Kita jalan saja kalau buat teman-teman atau yang mengalami merasa obesitas atau overweight dan susah bergerak, itu cukup jalan di air saja enggak apa-apa. Saya Tapi jalan tetap di air. parameternya adalah pakai waktu nggih. Iya, Tetap iya. harus pakai Nah, waktu itu, ya. betul. Berapa menit? Nanti kita Iya. cek berapa langkah gitu Iya, ya. Kemudian hari ini oke lah 1 jam saya sudah bisa 5.000 langkah. Kemudian mungkin tensinya berapa, kalori dibakar berapa gitu kan. Tahu berarti besok minggu depan boleh nggak saya naik lebih 50%? Nggak boleh. Tambahnya bertahap. Oke, berapa persen? Bertahap. Boleh dari 30%, 40% dulu boleh. Siap. Takutnya saking semangatnya, badannya belum support, nanti malah sakit. Terus habis latihan ini saya jadi sakit. Bukan latihannya sebenarnya, tapi kita tidak bisa memonitor bahwa tubuh kita itu masih mampu apa tidak gitu. Jadi adaptasinya harus dilatih pelan-pelan. Kemudian aktivasi otot, kardio sama metabolik dan juga respon inflamasi. Ini kalau sudah inflamasi maka ada beberapa kerusakan selnya. Kalau di kolam yang saya temui tidak pernah ada lebam-lebam pada saat selesai melakukan latihan atau latihan di air. Tapi kalau latihan di darat seperti latihan beban itu kadang ada bekas memar biru, itu nggak apa-apa karena mungkin bebannya berlebih jadi pembuluh darahnya mungkin tipis, kemudian rapuh maka mudah pecah. Dan nggak usah khawatir kalau normal 3 hari sudah kembali ke warna kulit asli. Kalau nggak misalnya masih ada warna ya agak-agak kuning-kuning dikit, tapi 3 hari itu sudah masuk ke fase pulih asal begitu. Ini bagaimana pergerakannya gitu ya dan aplikasi seperti apa gitu cukup menarik. Jadi teman-teman nanti bisa kaji lebih dalam untuk menemukan hal baru apa saja yang sekiranya ke depan itu kita bisa menjadikan itu produk baru, unggulan atau mungkin modifikasi, nggak masalah, boleh gitu ya. Kalau orang bilang ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya betul. Ya, tapi kita nggak copy paste, nggak boleh kalau copy paste gitu ya. Ini beberapa penjelasan singkat, nanti teman-teman bisa juga mendapatkan materinya, ada semua. Ya, jadi hanya sekilas saja gitu ya, karena beberapa penelitian juga sudah dipublikasi. Ini juga ada kerjasama dengan beberapa teman, beberapa kolega di sini. Ada di Scopus juga, jadi bisa di-download terkait beberapa pengaruh latihan aquarobik tentunya terhadap tekanan darah, kemudian profil lipid gitu ya, kemudian muscle strength-nya itu ada semua sudah dipublish. Ini beberapa juga yang saya sampaikan di dalam beberapa konferensi internasional, high intensity interval training, kemudian juga saya menggunakan ada Tabata Bu, di Tabata. Tapi kita desain dari 40 menit, itu kita ambil 5 menit pertama, 5-4-5. Jadi 5 menit, rest 5 menit begitu. Jadi harus ada restnya. Karena kita pakai high intensity. Dan lagi-lagi karena di air, maka orang menganggapnya ini masih ringan Bu, boleh lagi nggak? No, karena kita mau lihat bagaimana perubahan high intensity yang di dalam air dengan yang di daratan. Bedanya di mana gitu, terkait kalau dilihat dari interleukin 6-nya, kerusakan selnya itu high intensity yang di darat itu tinggi dibandingkan dengan yang di dalam air. Kerusakannya lebih tinggi. Karena pembebanan latihannya lebih tinggi. Ini beberapa dokumentasi yang sudah dilakukan, jadi kami bekerjasama dengan Dinpurapar, jadi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yang punya atlet mereka Bu. Jadi KONI itu merger payungnya itu dengan waktu itu ya dengan Dinpurapar, termasuk adik-adik PPLOP. Jadi yang pelajar atlet yang masih pelajar itu kan di karantina gitu. Jadi di bawah lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kami lakukan secara periodik ini latihan di lapangan aquarobiknya, kemudian kami bekerja sama dengan mitra laboratorium. Mereka datang ke kami untuk pengambilan darah. Untuk samplingnya. Dan juga kami panggil para pelatih pemangku kebijakan gitu, kita ajak untuk diskusi sharing bagaimana peningkatan performa atletnya berdasarkan tadi database yang kita teliti, yang kita peroleh di lapangan, kita sampaikan, kemudian kita bikin FGD, kita juga bikin workshop gitu supaya
hasil yang kita lakukan juga teman-teman tahu kekurangannya di mana gitu, sehingga ada follow up. Sekarang sudah ada ahli gizi, dietitian sudah ada di masing-masing. Ini beberapa contoh gerakan aquarobic yang saya buat dan sudah ada bukunya juga. Ini Walk Your Body with Aquarobic, sudah daftarkan juga ke HKI, jadi cukup aman gitu. Ada soft file-nya juga, nanti saya bagi kalau teman-teman mau, saya kasih soft file-nya. Jadi kalau hard copy kayaknya sekarang Udah mulai bergeser ya. Iya, Tapi saya tetap suka hard copy-nya, Bu. Sama saya juga. Saya lebih suka hard copy. Sama saya juga. Karena bisa dicoret-coret. Nah, Kalau soft file itu coretnya terbatas gitu. Betul. Jadi nggak asik lah gitu ya. Nah, kita zaman pakai hard copy. Not itu menjadi utama kunci belajar. Kemudian bagaimana inovasinya? Kemudian ke depan tuh kita mau apa gitu ya. Ini yang menjadi PR bersama teman-teman. Jadi semoga di diskusi kita nanti akan banyak muncul ide-ide baru dari teman-teman mahasiswa, kemudian dari teman-teman praktisi gitu ya. Supaya kolaborasi apa yang bisa kita lakukan, dan ini sama-sama tujuannya adalah bagaimana sih physical fitness orang-orang Indonesia itu menjadi bagus gitu. Nah, ini saya memanfaatkan AI. Ternyata gambarnya oke juga gitu ya. Saya bilang kenapa nggak merah? Air itu kan biru, Bu. Gitu. Dia bisa menjawab begitu gitu ya. Betul. Lucu juga nih, tapi keren gitu ya. Ini saya mencoba mengkompilasi gambar saya gitu ya dengan AI. Cukup menarik ternyata. Cukup menarik karena memang presisi atau tujuan kita itu ada dari beberapa sisi ya. Dari medical science-nya dapat, database juga ada, termasuk bagaimana spot tourism. Ini yang buat saya menarik. Kenapa spot tourism? Jawa Tengah, Jawa Barat punya gunung berbeda, ketinggiannya berbeda, alamnya berbeda, habitsnya berbeda. Kenapa tidak merger untuk penelitian bersama? Warga Jawa Barat suka lalapan, lalapan kan sayur-sayuran itu ya Bu, tanpa olahan sehat. Kalau Jawa Tengah mungkin lebih cenderung manis makanannya. Nah, itu kan dari kebiasaan makan saja kita sudah bisa lihat. Coba diprediksi nih angka kejadian tidak menularnya, obesitasnya berapa, kemudian diabetesnya berapa, penyakit kardiovaskularnya berapa, jantung berapa, hipertensi, sebenarnya bisa sekali itu. Kita bisa cek di situ. Sehingga bagaimana kondisi physical fitness kita, kondisi tubuh kita ini dengan beberapa pendekatan digital tadi, ya data, model, kemudian prediksi itu bisa. Dan tentunya sekali lagi saya balik tidak bisa lepas dari teknologi. Penggunaan beberapa aplikasi, beberapa piranti-piranti atau alat-alat yang canggih itu bisa kita pakai di sini. Kemudian metabolik juga sama, ini marker yang bisa kita pakai. Kemudian mungkin akan ada masukan dari teman-teman atau dari Bapak Ibu semua terkait dengan baiknya program seperti ini Bu gitu ya. Itu juga menarik menjadi masukan buat kami di sini. Ini yang menarik. Tadi saya sudah submit beberapa link sebenarnya. Ini event yang akan kami selenggarakan pada tahun 2026. Ini bulan Merbabu Skyris bulan Juni, kemudian Merbabu Merapi itu di bulan Agustus. Sayangnya ini sudah sold out semua tiketnya. Ini sudah sold out semua tiketnya karena memang nggak cukup waktu 1 bulan kita rilis itu sudah langsung, dan ini menjadi pemantik buat kita baik praktisi maupun dari medis karena mereka ada 5K, 10, 20, 50 gitu ya. Banyak kategori Bu, dan kategori ini kalau diskusi kami kemarin itu ada apa ya dengan satu weather stationnya, kemudian dengan informasi-informasi dasar, apa yang harus disiapkan sebelumnya jauh-jauh hari. Ini kan kalau bulan Juni masih ada waktu, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan lah, 4 bulan road to Merbabu Skyris. Apa saja nih? Kita bisa pakai flyer gitu ya. Edukasi lewat media sosial, lewat gadget, medsos itu ya. Itu kan sangat bagus, dan ini meskipun judulnya adalah Merbabu Skyrise, tapi peserta dari luar negeri itu ada 23 negara dengan jumlah peserta 750. Ini kalau pendekatan dari beberapa pihak, misalnya dari asuransi ya,
Ini kalau misalnya per orang saja dalam mendaftar kemudian diinkludkan mendapatkan Asuransi. membayar sekian misalnya ya Iya. dengan asuransi itu menarik juga loh Bu. Iya. Tapi saya nggak tahu nih sejauh ini yang ada hanya sebelum mengambil respek, mengambil bahan-bahan yang buat Iya. lari itu hanya cek tensi saja Iya. saat itu Iya. on the spot. Iya. Kita nggak tahu tadi malam dia mungkin habis begadang atau apa. Iya. Padahal dia larinya masih besok Iya. pagi. Iya. Kalau dia tidur nyenyak, oke, mungkin akan Ya. kondisinya baik-baik saja. Iya. Kalau dia asik ketemu komunitas, kemudian ngobrol, udah pasti kondisi fisiknya nggak akan sulit sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Ini belum terjamah Bu. Betul, betul. Dan data pendaftaran itu belum memasukkan tinggi badan, berat badan, Iya. belum ada di situ. Nah, Iya. jadi masih general ya. Kalau yang 5K lebih banyak, hampir 900 peserta, Iya, karena betul. memang have fun ya, namanya Iya. juga sky race. Jadi kita melihat jalan itu melihat lautan awan. Iya. Itu benar-benar bagus banget, bagus Iya. banget. Karena memang saya juga ikut gitu ya, sehingga ngerti kebutuhannya apa dan pada kilometer berapa sih weather station itu harus ada. Iya. Tentunya antara saya yang mungkin orang bilang pelari culture gitu ya, mut-mutan, musiman gitu ya. Iya. Beda dengan yang memang dia habitsnya adalah lari, Iya. Iya. ototnya lebih kuat, Iya. mungkin sistem kardiovaskular, paru jantungnya juga lebih Iya, siap. betul, Dibandingkan betul. saya mungkin yang seminggu hanya sekali. Betul. Kalau beliau sudah setiap hari lari, mungkin sehari harus 2 kali pagi sama sore gitu kan beda. Iya. Nah di sini pada event-event internasional seperti ini perlu dilakukan pendekatan nih teman-teman dari insuransi ya. Kalau saya mengadakan kemarin ke Juruprof Kormi itu memang pendaftaran itu mendaftar ada kayak 10.000 tapi itu asuransi kesehatan. Jadi Iya. selama kegiatan itu di cover itu. Jadi kerjasama dengan salah satu pihak asuransi begitu. Oke. Dan tentunya kalau event kayak gini kan mencari apa ya namanya membership kali ya. Itu Iya. kan bisa gitu karena ada apa ya take and give-nya gitu ya. Iya. Artinya resiko-resiko yang mungkin kadang tidak terdeteksi, tidak tahu gitu kan ada covernya, ada jaminannya begitu. Kemudian saya pernah mengikuti asuransi salah satu brand gitu, Iya. tapi saya bilang begini, iya Pak, saya ikut asuransi, tapi saya berharap ini nggak dipakai. Iya, benar. Loh kenapa kok nggak dipakai? Ya saya maunya sehat, nggak mau. Iya. Berarti kalau saya pakai asuransi ini kan Sakit. saya sakit gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. kalau Bapak jualan produk ini, Iya. kemudian customernya sakit, berarti yang rugi siapa dong? Bapak kan rugi Iya, gitu, karena laku jualannya, Iya. karena dipakai. Maksudnya lakunya Iya. itu laku karena asuransi dipakai, diklaim Iya. gitu kan. Iya, Tapi kalau betul. tidak dipakai, maka itu gambaran awal bahwa kondisi kebugaran masyarakat itu bagus. Iya. Terkait betul. juga mungkin kondisi customernya itu berapa sih dan bagaimana. Sayangnya begini Bu, ketika dari beberapa pihak asuransi itu ketika menawarkan produknya, kita tidak dicek langsung. Iya. Punya riwayat sakit apa. Kalau Iya. misalnya mungkin deteksi gula lah, dia pakai yang glukosameter gitu, ceklik Iya. gitu ya. Kan kita bisa lihat nih, itu meskipun prediksi ya, tapi Iya. kan sudah bisa menggambarkan Iya, kondisi betul, kita betul. ada bakat diabetes enggak, gulanya Iya. tinggi apa enggak. Ini karena gula sewaktu ya, itu Iya. kan kita bisa cek. Kalau di bawah Iya. 140 maka kondisinya oke ya Oke, gitu. betul. Nah itu tidak ada, hanya berdasarkan wawancara saja. Sehingga ada beberapa case, saya ngalami juga ketika almarhum suami saya meninggal itu tidak bisa diklaim. Iya, iya. Kenapa? Meninggalnya karena kondisinya sakit. Iya. GM. Iya. Dan pada saat apply itu sudah dalam kondisi sakit. Gitu. Dan itu jadi dijelaskan gitu. Makanya Iya, iya. saya bilang ya nggak apa-apa sih, namanya juga Iya. market ya. Iya, iya, Marketing iya. itu kan dengan caranya. Iya. Saya kalau kita memakai asuransi, apapun bentuk asuransinya Iya. ya kalau bisa jangan dipakai. Iya. Dengan betul. cara apa? Olahraga yang baik, Iya. makannya juga diatur. Makan Betul. itu nggak harus mewah, nggak harus mahal, tapi Iya. tepat gitu. Betul. Dan kalau kondisi kita sehat itu apa aja makan kayaknya enak ya Bu. Iya, betul, Gitu betul, ya. betul. Gitu. Jadi teman-teman yang tertarik itu nanti bisa kita sama-sama ini bulan Juni sama Agustus ada 2 event internasional.
yang dilaksanakan di Gunung Merbabu dan Merapi, lokasinya di Jawa Tengah, di Semarang, dekatlah 1 jam dari Semarang, maka kita bisa sama-sama mungkin melihat bagaimana sih profilnya, kemudian kita bisa di pos berapa atau di water station 1 atau 2 gitu melakukan pemeriksaan yang gampang, atau yang dari teman-teman fakultas teknik itu bisa membuat salah satu alat ketika melintas sudah ketahuan, oh ini Bu Siti sudah jalan 5.000 langkah, tensinya 150, kalorinya misalnya 200 misalnya. Dengan lintas gitu, melintas gitu aja misalnya gitu ya. Karena kita masih baru mencari kira-kira ada pendekatan apa, kemudian aplikasi apa yang ke depan itu kita bisa ciptakan gitu. Nah, sisi lain dari sport tourism ini menariknya adalah ketika 23 negara, kemudian 750 orang itu datang ke Indonesia, maka pasti yang satu adalah dari hotel akan masuk. Oleh-oleh juga akan masuk. Ya kan, Bu? Dan pasti tidak, ketika dia ke Magelang, tidak mungkin hanya ke Magelang saja. Mungkin akan ke destinasi yang lain. Sehingga wisata kemudian itu akan naik. UMKM yang sekarang lagi booming, lagi dinaikkan, itu kan juga akan terangkat. Karena apa? Ekonomi lokal, warga lokal, daripada saya nginep di hotel jauh, mahal, saya bisa pakai guest house-nya. Rumah dalam waktu event itu misalnya. Sehingga secara tidak langsung ekonominya menjadi naik, ada tambahan income. Kemudian budaya. Ini biasanya pada saat menunggu UPP, upacara penghormatan pemenang gitu ya. Jadi mereka yang menjadi naik podium akan ada pementasan budaya lokal. Ada tari-tarian. Kemudian mereka juga menyuguhkan beberapa makanan tradisional di situ gitu ya. Bahkan kami menggandeng ini Bu, pedagang soto. Jadi kamu jualan di sana, nanti kita yang bayar. Karena kan mereka udah bayar, sehingga kamu nyiapin sekian pack untuk peserta. Itu menarik. Jadi mereka datang capek, lari, istirahat, nunggu upacara, bisa menikmati tarian, bisa menikmati soto gitu ya. Kalau ke Indonesia belum makan soto ya belum ke Indonesia. Iya betul. Jadi beberapa destinasi ini menarik. Kemudian Merumata tuh Februari lalu, itu lari trail tapi di pantai. Di Merumata di Senggigi Lombok. Itu juga menarik. Jadi banyak wisata, banyak alam yang bisa memberikan feedback positif ke kita ketika kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Tuh. Ini luar biasa, kalau Ibu nanti mau mencoba silahkan datang. Untuk bulan Juni. Jadi kita bisa ambil yang 5K aja. Jadi bener-bener set saingnya luar biasa bagus. Itu bener-bener awan itu bergumpal-gumpal, kita di atas skalanya kalau kita lompat empuk gitu ya. Padahal itu awan. Tapi enak luar biasa nih. Ini event setiap tahun Bu. Jadi welcome, silakan. Nanti apa yang bisa digali, yang bisa kita ambil data, teman-teman welcome. Nanti kami bantu, dan itu free of charge. Kecuali hotel ya Bu. Hotel kalau mau pakai tenda boleh, gratis. Kita buat tenda sendiri gitu. Kemudian beberapa piranti tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman punya aplikasi Oke Internasional, saya juga ini tahu dari member saya Bu yang konsultasi, kebetulan dia punya masalah untuk alergi pertama, alergi kulit kayak ekstrim gitu. Terus saya lihat pemeriksaan medisnya, terus mau nggak pakai latihan, tapi nggak pakai air ini. Ini pakai latihannya pakai weight training biasa. Karena takut ada lukanya kan Bu, berbahaya buat yang lain gitu. Betul. Dan ini sangat detail sekali ya. Jadi kita bisa lihat prediksi proteinnya berapa, produksi visceral lemaknya berapa, ini muncul ada semua. Ini menarik teman-teman kalau mau coba diklik gitu ya. Dan ini tidak berbayar Bu. Jadi memang ada free trialnya, kemudian kalau mau berbayar maka kita harus subscribe gitu ya, baru kita bisa masuk ke yang lain lagi. Ini beberapa ke depan, semoga ada ide-ide baru dari teman-teman semua terkait dengan penggunaan AI, kemudian gadget, itu ya, internet dan semuanya. Karena kita punya goal setting bahwa bagaimana dari performance kita, baik elit atlet maupun yang non atlet, tujuannya adalah sehat. Sehat itu ya bukan hanya sehat jiwa saja gitu ya, raganya juga harus kita perhatikan. Karena memang ini dua sisi yang harus saling melengkapi dan harus dilatih secara bersama. Kemudian bagaimana
dari latihan ini ada dua sisi sebenarnya. Yang satu, kalau dari segi kedokteran, kalau orang sehat ya, maka orang bugar, orang sehat, dia tidak akan mengalami sakit. Nah, sakit itu kalau orang mengatakan mahal, iya, sakit mahal karena biaya kosnya harus kita keluarkan. Meskipun ada asuransi, katakanlah mungkin asuransi dari negara ya Bu, itu aja kan ada beberapa sakit yang tidak di-cover gitu ya. Iya, betul. Ada yang nggak di-cover karena dianggap bukan penyakit yang apa ya, berat gitu ya. Kalau orang Jawa, anak saya pernah gondongan. Gondongan itu kan karena infeksi ya, kemudian dia bengkak di sekitar leher. Itu pun ketika ke dokter bilang, Bu ini nggak bisa pakai asuransi gitu ya, nggak di-cover. Oh ya udah, kenapa? Karena bukan penyakit bahaya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Artinya memang ternyata ada yang di-cover sama enggak. Nah, ini kan kalau warganya sehat, maka kan asuransinya untung dong gitu ya. Untung dong gitu ya, karena warganya sudah sadar dan juga sehat gitu ya. Kemudian bagaimana ekosistem tadi, lingkungan kita dari teknologi, dari alam gitu ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya apa? Sehat, kemudian beberapa juga bisa memberikan feedback baik. Saya mengucapkan terima kasih sekali buat keluarga besar Unpad. Ini kesekian kalinya saya diberi kesempatan untuk pemeriksaan sampel penelitian saya, kemudian untuk kolaborasi bersama. Ini slide di sini adalah perjalanan kami waktu konferensi di Korea dengan beberapa keluarga besar faal Undip. Kemudian kemarin saya diterima baik oleh Dr. Roni, Dr. Hana. Terima kasih buat kesempatannya. Pokoknya maju teruslah Unpad gitu. Itu sekian dari saya terkait dengan share ya. Kalau saya bilang ngopi pemrograman data, dan mungkin satu kata kunci yang saya catat juga bahwa kita juga bisa berperan penting sebagai data science itu untuk kita formulasikan berdasarkan data yang ada untuk pengambilan kebijakan, kemudian proporsi dari exercise tunggal, dan juga mungkin hal-hal yang untuk evaluasi di asuransi dan lain-lainnya itu juga database ini penting. Database ini penting, dan mungkin teman-teman dari kedokteran tadi kan sudah ada tiga buletan hijau yang diperlihatkan oleh Prof. Siti. Itulah adalah pentingnya multidisiplin begitu ya. Saya senang sekali nih Prof. Siti. Sama-sama, Ibu. Ya, kami semua pastinya berterima kasih nih kepada Prof. Siti atas kesempatannya, atas ilmunya, dan juga kesempatan yang dibuka buat teman-teman yang ada di sini. Nanti kami akan share nanti kontaknya Prof. Siti untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk tadi menuju Indonesia Bugar tahun 2045. Indonesia emas. Yes, Indonesia emas. Dan itu sangat menarik, dan kita insya Allah mendukung ya Bu ya. Amin. Salah satu tim pendukung nih untuk Indonesia sehat. Oke, terima kasih. Mungkin ke closing statement nih dari Prof. Siti, enggak? Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon izin Bu Leo, kalau saya cukup luangkan waktu aja untuk bergerak apapun, dan itu buat bahagia. Udah itu aja. Iya, terima kasih. Jangan lupa bergerak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kita tutup pertemuan kita hari ini, kuliah umum yang insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih Prof. Siti. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga kepada Prof. Ajis dan juga ke Bu Dr. Hana sudah, dan Prof. Roni tentunya yang sudah memediasi pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Mohon maaf lahir batin. Hatur nuhun. Sampai ketemu di media sosial. Ya, jangan lupa ya IG-nya di-follow. Oke, terima kasih Dr. Roni, Mas Aziz, Mas operator. Terima kasih Bes ya. Iya, Pak Uju. Aduh Ibu.